Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman dengan NIM 120201491. Tujuan video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah tindak pidana korupsi saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang proses penanganan tindak pidana korupsi. Untuk yang pertama, tahapan pengaduan. Dalam tahapan pengaduan ini bertujuan merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat atau instansi lain di luar peradilan maupun dari internal peradilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Dan dalam pengaduan, identitas para pelapor dirahasiakan. Yang kedua, tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan ini dapat dikatakan tindakan sebelum melakukan penyidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang selanjutnya. Untuk yang ketiga, tahap penyidikan. Penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang keempat, tahap penuntutan. Tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke peradilan negeri yang berwenang dengan pemerintah supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dan yang kelima, tahap sidang dan pembuktian. Pemeriksaan perkara pidana di peradilan sebagai berikut. Yang A, pembacaan surat dakwaan terdapat dalam pasal 155 KUHP. Yang B, eksepsi terdapat pasal 196 KUHP. Yang C, pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Untuk yang D, keterangan terdakwa terdapat pada pasal 177 dan 178. Yang E, pembuktian pada pasal 181 KUHP. Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindakan pidana atau hasil dari suatu tindakan pidana. Yang F, rekuisitor atau tuntutan pidana pada pasal 187A KUHP. Isi surat tuntutan adalah identitas terdakwa, surat dakwaan, keterangan saksi atau ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan terdakwa, dan tuntutan atau permohonan kepada hakim. Yang G, pledoi terdapat pada pasal 196 ayat 3 KUHP. Yang H, replik atau duplik pasal 182 ayat 1. Dan untuk yang keenam, vonis hakim atau putusan hakim, hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat terbentuk tertulis ataupun lisan. Untuk selanjutnya, materi yang kedua, faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor umum, ada faktor ekonomi, ada faktor organisasi. Untuk faktor umumnya, faktor hukum. Faktor hukumnya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas, non-lex terta, sehingga multitafsir. Untuk yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antara tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Banyak juga yang memiliki pendapatan di atas gaji UMR melakukan tindakan pidana korupsi. Karena itu, korupsi bisa dilakukan siapa saja, bahkan yang memiliki pendapatan yang tinggi. Yang ketiga, faktor organisasi. Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik, maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.